Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam takdir ya. Jadi setelah saya menjelaskan tentang definisi atau makna hakikat dari qada dan qadar ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam takdir ya, seperti itu. Yang pertama adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah di mana memang takdir ini adalah menuntut ya hasil usaha manusia. Jadi Allah tidak biarkan begitu saja ya, kita pasrah dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Jadi takdir mu'allaq ini kaitannya erat sekali dengan ikhtiar manusia. Misalnya, qada awalnya seseorang itu adalah dia Allah qadokkan menjadi orang miskin. Ternyata selama perjalanan hidupnya ini ya, orang yang Allah qadokkan ini usahanya kuat, keras, masya Allah, gigih ya, sampai akhirnya di qadarnya Allah ubah karena dengan usahanya akhirnya dia menjadi orang kaya ya. Ini yang namanya dengan takdir mu'allaq. Atau sebaliknya, di qadanya orang tersebut sebenarnya ya awalnya ya ini Allah qadokkan menjadi anak yang pintar, tapi ternyata sepanjang perjalanan ini anaknya malasnya sangat luar biasa ya. Maka Allah rubah qada yang awalnya menjadi anak pintar kemudian menjadi anak yang bodoh ya. Karena apa? Karena kemalasannya. Ini ya, ini yang dinamakan dengan takdir mu'allaq ya. Dan ini terdapat ya di dalam ya Quran ya, surah Ar-Ra'd ya, ayat ya, ada dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, tentang takdir mu'allaq ya, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh ya, dimana memang ini merupakan termasuk takdir mu'allaq. Bencana alam, ini adalah takdir mu'allaq. Kok bisa bencana alam takdir mu'allaq? Yang pertama, memang ma'asaba min musibatin fil ardi ya illa 'ala Allah ya rizqaha. Sesungguhnya ya, segala memang musibah yang ada di muka bumi ini sudah Allah tetapkan. Tapi Allah juga menuntut usaha manusia ya. Gempa bumi, banjir, kebakaran ini tidak akan terjadi ya, kecuali di sana ada tangan-tangan manusia. Makanya ada di dalam ayat ya, Allah menjelaskan Zuharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini dan di laut itu adalah karena disebabkan tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita sebenarnya menjaga alam ini, maka alam ini pun tidak akan istilahnya apa, nggak akan longsor, nggak akan banjir, kira-kira seperti itu. Nggak akan terjadi kebakaran kalau di sana tidak ada sabab-sabab tangan-tangan manusia ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini adalah, lihat, ini gambar orang bawa uang banyak ya, artinya dia sukses. Artinya kesuksesan itu tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, ini harus dengan usaha manusia. Tidak demikian begitu saja Allah berikan semudah itu ya kan. Allah menuntut tadi mu'allaq, usaha ya, atau ikhtiar ya, ikhtiar seorang manusia ya, seperti itu. Sekalipun dia awal kodoknya jadi orang kaya, kalau dia tidak berusaha, maka yang ada adalah berbalik pada qadarnya, dia akan menjadi orang
orang miskin. Jadi kesuksesan, ya, kesuksesan, kekayaan ini bisa diusahakan, ya, seperti itu. Jadi siapapun berhak untuk sukses, iya, betul. Siapapun berhak untuk kaya, ya, asal mau usaha, ya, seperti itu. Baik, ini ada gambar. Yang berikutnya adalah sakit. Berarti ini sakit juga termasuk kadar mu'allaq. Iya, betul. Biasanya penyakit manusia itu yang menyebabkan ya manusia sendiri. Salah makan, ya kan, karena kebanyakan memang penyakit manusia itu adalah sumbernya di perut, ya. Nah, kemudian yang kedua di hati, itu sumbernya. Kalau hatinya udah rusak, maka dia akan menjalar ke penyakit lainnya. Ya, kalau perutnya sudah rusak, maka dia akan menjalar juga ke penyakit lainnya. Makanya ada, ya, kalau berkaitan dengan hati, Rasulullah bersabda, ala wahyal qalbu, berhati-hati kamu terhadap, ya, sebuah gumpalan darah yang bernama hati, yang mana idza sholahat sholahat jasada kullu wa idza fasadat fasadat jasada kullu. Kalau dia benar hatinya, maka dia akan benar akhlaknya. Tapi kalau dia rusak hatinya, maka dia akan merusak akhlaknya, merusak pikirannya, dan dia akan merusak badannya sendiri. Jadi kesehatan ini harus diusahakan atau diikhtiarkan, ya. Kalau nggak mau batuk, ya jangan makan gorengan, jangan makan es, kira-kira seperti itu, ya. Pop es dan segala macamnya, kira-kira seperti itu, ya. Kalau nggak mau sakit mahnya kambuh, ya jangan makan pedas-pedas. Nah, itu namanya ikhtiar, dan ini masuk kepada takdir mu'allaq. Nah, ini juga, ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kecerdasan seseorang itu semuanya sudah Allah berikan di sini dengan kadar yang sama. Tinggal bagaimana seorang manusia itu mau berusaha. Dia betul menjadi pintar sesuai dengan kadar yang Allah berikan, atau ternyata berbalik karena kemalasannya, yaitu hingga akhirnya dia menjadi bodoh, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Dapat dipahami, ya, mudah-mudahan. Nah, selanjutnya takdir yang kedua ini adalah takdir mubram. Di mana takdir mubram ini memang sudah tidak bisa sama sekali dinegosiasi, ya. Yang tidak bisa diusahakan lagi, yang nggak bisa lagi ditawar oleh manusia, ya. Misalnya nih, kematian. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak ada satu orang pun yang bisa minta maju matinya, misalkan karena lagi tahajud, matiin sekarang aja ya Allah, itu nggak bisa. Wala yastakhirun, dan nggak bisa diundur. Ya Allah, karena saya kemarin habis maksiat, saya nanti aja deh matinya, itu nggak bisa, ya. Atau sama bentuk wajah kita, kemudian tinggi badan kita, besar kecilnya badan kita, itu ini adalah salah satu contoh takdir mubram. Kesipitan mata kita atau beloknya mata kita, ini adalah takdir mubram yang tidak bisa dinego kembali, ya. Kemudian contoh takdir mubram berikutnya ini adalah kelahiran. Ini nggak bisa lagi, ya. Jadi hanya dua, ya, kelahiran dan kematian, ya. Ini yang tidak bisa sama sekali dinego, ya. Adapun jodoh, ya, atau pernikahan itu masih bisa diusahakan. Ini ada di dalam surah An-Nur. Al-mu'minina lil mu'minat, al-muslimina lil muslimat, ya. Laki-laki mukmin itu Allah telah sediakan untuk perempuan mukminah. Laki-laki muslim telah Allah persiapkan untuk perempuan yang muslim, ya, seperti itu. Baik, maka dalam menghadapi qada qadar ini, ya, sudah menjadi sebuah hukum sunatullah, ya, harus kita jalani, ya, segala qada qadar ini dengan penuh optimis. Artinya keoptimisan itu adalah salah satu merupakan bentuk keridhaan kita terhadap
qada qadarnya Allah, bentuk kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi dalam melihat sesuatu qadar ya atau takdir itu tergantung manusianya sebenarnya. Apakah dengan segala qadar yang Allah berikan atau takdir yang Allah berikan kepada kita, kita akan optimis? Artinya optimis ini kita selalu mencari celah, ada hikmah dari apa yang telah Allah ya kan takdirkan kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan mengambil takdir atau memahami takdir itu sebagai sesuatu yang buruk, karena sesungguhnya tidak ada takdir buruk ya bagi seorang manusia, karena itu hanya ya kacamata takdirnya, kacamata takdir manusia. Harusnya ya kita memakai kacamata takdir ya menurut Allah ya, menurut Allah ya, yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita ya. Allah Maha tahu nih dengan kejadian saat ini di seluruh muka bumi ya kan, ternyata memang itulah yang terbaik untuk kita semua di muka bumi ini. Dicari hikmahnya ya. Oke, yang berikutnya adalah kita usaha ya, dengan tadi dibutuhkan sebuah ikhtiar, sebuah usaha manusia. Jadi kalau Allah sudah mentakdirkan kita seperti ini, masih ada qadar mu'allaq tadi ya, Allah menunggu usaha manusia. Betul, tugas kita adalah berikhtiar ya. Lihat di sini ada gambar semut-semut yang berusaha istilahnya membawa dengan segala ikhtiarnya ya, mencari makannya di waktu ya kan, dengan bersama-sama. Ini adalah merupakan sebuah ikhtiar ya. Selanjutnya ya adalah dengan terakhir ini adalah dengan doa ya, karena sesungguhnya ada takdir-takdir yang memang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirubah kepada yang lebih baik ya kan, menurut Allah dan menurut kita. Menurut Allah dulu baru menurut kita. Dan yang terakhir ya, kalau ternyata sudah dengan ikhtiar tadi, sudah dengan optimis, sudah dengan doa, terakhir maka akhiri dengan tawakal. Sekali lagi, semua qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita ya, itu adalah yang terbaik menurut Allah ya, untuk kita. Kira-kira seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.